Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Kusharyanti dan juga teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok satu akan membahas kasus korupsi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang bisa disebut dengan PT Sritex. Sebelum menganalisis kasus korupsi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Yang pertama saya Amelia Nursul Azara dengan NIM 079. Yang kedua, saya Angelina Tabita Kanaya dengan NIM 096. Saya Rahmawati Nur Aisyah dengan NIM 175. Saya Jessica Sureja Sudarto dengan NIM 200. Oke, langsung masuk ke pendahuluan. Jadi di sini itu PT Sri Rejeki Isman atau yang sering disebut dengan PT Sritek itu merupakan perusahaan yang dibangun pada tahun 1966 bersamaan dengan didirikannya UD Sri Rejeki di Solo. Kemudian pada tahun 1968 perusahaan itu mulai mencetak untuk pertama kalinya kain putih dan kain yang berwarna, di mana eh, cetakan tersebut itu menandai dimulainya era industrialisasi dari perusahaan tersebut. Kemudian pada tahun 1978 perusahaan PT Sritek ini resmi meningkatkan statusnya menjadi perseroan terbatas dan mendaftarkan perusahaannya di Kementerian Perdagangan. Nah, PT Sritek ini mulai berkembang menjadi salah satu perusahaan raksasa industri tekstil yang ada di Indonesia, di mana perusahaan ini itu mulai mengekspor barangnya dan memproduksi kain untuk seragam militer. Kemudian PT Sritek ini mulai mencapai puncak kejayaannya ketika menjadi salah satu perusahaan yang menjadi pemain utama di mana mereka memberikan lapangan kerja bagi ribuan masyarakat yang ada di Solo dan sekitarnya. Next. Nah, di sini ada penjelasan kasus mengenai dugaan korupsi di mana awalnya itu terdapat masalah finansial pada perusahaan yang terjadi pada tahun 2022 ketika CV Primakarya itu selaku debitur mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU kepada Pengadilan Niaga Semarang. Kemudian kasus ini mulai terungkap ketika Kejaksaan Agung itu menemukan adanya keanehan pada laporan keuangan PT Sritek, di mana pada tahun 2020 ini perusahaan mengalami keuntungan sebesar 85 juta US dollar. Kemudian pada tahun 2021 ini perusahaan mengalami kerugian yang cukup banyak sebesar 1,08 miliar US dollar. Nah, dari keanehan tersebut, Kejaksaan Agung ini mulai melakukan penyelidikan di mana penyelidikan ini melibatkan 46 saksi, 9 saksi tambahan dan satu orang saksi ahli serta pengumpulan berbagai alat bukti untuk menetapkan tersangkanya. Kemudian dari hasil penyelidikan, petugas juga menemukan outstanding kredit yang melibatkan beberapa bank seperti Bank DKI, Bank BJB, Bank Jateng, dan sindikasi dari Bank BNI, BRI, dan LPEI, serta 20 bank swasta, di mana besarnya outstanding tersebut pada Oktober 2024 itu mencapai nominal 3,588 triliun rupiah. Nah, dari penyelidikan tersebut, Kejaksaan Agung ini menetapkan 3 orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi, di mana tersangka yang pertama itu ISL selaku Komisaris Utama PT Sritek, kemudian ada DS selaku pemimpin divisi korporasi
PT Bank BJB dan ZM selaku Direktur Utama PT Bank DKI. Nah, skema korupsi yang dilakukan ini sangat merugikan negara di mana ISL ini diduga menyalahgunakan fasilitas kredit yang diberikan untuk biaya operasional perusahaan, namun oleh ISL ini digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, termasuk untuk membeli tanah di sejumlah beberapa daerah. Nah, kerugian negara ini mencapai sebesar 692 miliar rupiah. Next. Nah, di sini ada tahap-tahap dari penyelidikan dari mulai awal kasus ini muncul hingga per Mei 2025. Jadi awal penyelidikan ini itu dimulai pada Oktober 2024 sampai Maret 2025, di mana penyelidikan ini dilakukan setelah adanya proses hukum yang memutuskan PT Streetek ini mengalami pilot dan disusul dengan adanya PHK secara besar-besaran. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, Kejaksaan Agung ini menaikkan menjadi penyidikan di mana pada bulan Maret sampai Mei 2025 statusnya itu naik ya menjadi penyidikan. Kemudian pada bulan Mei 2025 Kejaksaan Agung itu menangkap Direktur Utama PT Streetek untuk dimintai keterangan menjadi saksi dan melarangnya untuk keluar dari area Solo. Dan pada Mei 2025 akhirnya setelah dimintai keterangan sebagai saksi, Direktur Utama PT Streetek ini dinaikkan menjadi tersangka karena diduga memberikan pemberian kredit PT Streetek. Kemudian hal itu diperkuat oleh Korps Adiaksa selaku penyidik yang menemukan alat bukti yang cukup kuat untuk menjadikan Direktur Utama tersebut menjadi tersangka. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, tadi sudah dijelaskan terkait pembahasan kasus oleh Rahma. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil keputusan, di mana hasil keputusannya itu yang pertama tadi sudah dijelaskan, yaitu kepailitan PT Streetek. Pada Oktober 2024, Pengadilan Negeri Semarang itu menyatakan PT Streetek pilot dan menyetujui pembatalan perdamaian utang atas permohonan kreditur, termasuk PT Indo Barat Rayon. Nah, MA juga menolak kasasi atas putusan tersebut sehingga keputusan kepailitan menjadi inkrets atau final dan berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, operasional Streetek ini resmi dihentikan mulai 1 Maret 2025 dan tentunya sebagian besar karyawan ini terkena PHK dan pengelolaan aset diserahkan kepada kurator. Selanjutnya yaitu tindakan lanjut hukum atas dugaan korupsi. Pada tanggal 21 Mei, Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan selama 20 hari, di mana tersangkanya yaitu ada Iwan Setiawan Lukminto, Diki Syahbandinata, dan Zainuddin Mapa. Mereka disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Janto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk status proses hukum, pada saat ini kasus belum masuk ke tahap pengadilan sehingga belum ada putusan final terhadap para tersangka terkait dugaan korupsi. Kejaksaan masih dalam fase penyidikan dan perlengkapan berkas penuntutan dengan saksi-saksi dari perbankan dan pihak terkait terus diperiksa. Next.
Nah, selanjutnya ini ada saksi. Untuk saksi yang pertama, yaitu tanggal 26 Mei 2025 ditetapkan, yaitu ada Bank DKI dan Bank BPD Jateng. Untuk Bank DKI sendiri tuh ada yang saksinya yaitu inisial SR, JRZ, dan HG, di mana mereka ini adalah pimpinan divisi dan departemen dari Bank DKI. Yang selanjutnya ada inisial ARA, yaitu VP Bisnis Komersial 2. Selanjutnya yang dari Bank BPT Jateng sendiri ada TS yang merupakan analisis kredit keuangan kantor layanan Surakarta, Bank Jateng tahun 2018 sampai 2021. Yang kedua ada inisial FAP, yaitu Kepala Seksi Legal dan Administrasi Kredit PT BPD Jateng Cabang Salatiga. Jadi next. Hanya saksi kedua yang ditetapkan yaitu pada tanggal 3 sampai 4 Juni 2025 ada dari Bank BNI yaitu inisial SMS dan ADN yang merupakan analisis kredit, kemudian Bank BCP ada inisial ALP, GP, MK yang merupakan komite kredit, staf keuangan dan administrasi Ritek, inisial NW dan FPR, Bank BJP X Dirut dan pejabat lainnya, YR, LL, NK, SRT, TS Bank, DKI tambah dan tambahan yaitu ada PD, HHFSP, perusahaan penggugat PKPU yaitu ada pengacara SMT dan ER, ada Dirut Stritek saat ini yaitu Iwan Kurniawan Lukmito. Ini juga diperiksa 2 kali pada tanggal 2 dan 10 Juni. Jadi total tersangka yang ada di saksi kedua ada 13 tersangka. 13 saksi, mohon maaf. Kemudian yang tersangka itu ada 3, yaitu inisial DS yang merupakan pimpinan divisi komersial dan korporasi Bank BJB. Yang kedua ada ZM yang merupakan Direktur Utama Bank DKI tahun 2020. Yang ketiga yaitu inisial ISL yang merupakan Komisaris Utama PT Sritek. Next. Untuk peran dan posisi masing-masing pihak, yang pertama yaitu Bank BJP dan Bank DKI ini memiliki peran yang sama, yaitu memberikan memberikan kredit kepada PT Sritek nilai ratusan miliar rupiah. Nah, proses kredit ini diduga dilakukan tanpa melalui analisis kelayakan yang memadai dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan. Kredit macet yang ditimbulkan dari Bank DKI dan juga PJB ini disebut ikut menyebabkan kerugian negara. Yang kedua, peran dari Sritek atau ISL itu sebagai penerima fasilitas kredit dari sejumlah bank. Diduga menggunakan kredit tidak sesuai peruntukan, seperti melunasi utang dan membeli aset non-produktif, bukan untuk modal kerja sebagaimana tertuang dalam proposal. Yang terakhir, eh, Bank Jateng, BNI, BRI, LPI, dan swasta untuk statusnya saat ini masih saksi, belum jadi tersangka, dan mereka turut serta memberikan kredit ke Sritek. Namun, diduga ikut dalam skema yang berkontribusi pada penggelkaan kredit bermasalah. Bisa di next. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai putusan pengadilan yang mana di dalam kasus ini PT Stritek itu dinyatakan valid oleh Pengadilan Niaga Semarang setelah gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang mana tadinya sudah diajukan oleh CV Prima Karya. Nah, meskipun belum disebutkan secara eksplisit mengenai putusan final pengadilan pidana terkait tindak korupsi, namun dari proses hukum yang berlangsung, Kejaksaan Agung itu sudah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Iwan Setiawan Lukminto, ISL, Diki Syah Bandinata, DS, dan juga Zainuddin Mapa, ZM, atas dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit yang merugikan keuangan negara sebanyak 692 miliar rupiah. Nah, ketiga tersangka ini dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jangto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang mana ini berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Nah, sanksi pengadilan lainnya itu terdapat ancaman hukumannya yang bisa
seumur hidup dan atau denda miliaran rupiah. Nah, meski belum ada vonis pengadilan yang disebutkan secara terbuka, proses hukum ini sudah berjalan secara aktif di Kejaksaan Agung dengan penyitaan aset, pemanggilan saksi, dan juga penyelidikan aliran dana. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tengah berlangsung secara intensif dan kemungkinan akan berujung pada putusan pidana bagi para pelaku. Nah, dari kasus tadi, peran akuntan atau auditor forensik di sini berperan sangat penting dan juga vital dalam membongkar kasus. Keanehan dalam laporan keuangan PT Sritek, di mana perusahaan mencatat laba sebesar 85 juta US dollar pada tahun 2020 dan tiba-tiba merugi sebanyak 1,8 miliar US dollar pada tahun 2021. Hal ini menjadi indikator awal adanya manipulasi akuntansi. Ketidakwajaran angka tersebut memicu kerugian dari pihak Kejaksaan Agung yang kemudian melibatkan tenaga ahli untuk melakukan audit forensik. Nah, dalam konteks ini, auditor forensik berperan mengidentifikasi transaksi fiktif, penyalahgunaan dana kredit, dan pelacakan aliran dana yang keluar dari perusahaan. Mereka menganalisis dokumen keuangan dan pembukuan untuk menemukan celah-celah penyimpangan serta memastikan bukti-bukti relevan yang bisa dijadikan alat pembuktian hukum. Selain itu, mereka juga membantu mengungkapkan bagaimana fasilitas kredit bank yang seharusnya digunakan untuk operasional perusahaan malah dialihkan untuk kepentingan pribadi seperti pembelian tanah oleh Iwan Setiawan Lukminto. Nah, peran profesional ini sangat penting karena tanpa audit forensik yang independen dan menyeluruh, modus seperti ini sulit terdeteksi hanya dari laporan keuangan umum. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu hal apa yang dilakukan akuntan atau auditor forensik. Jadi dalam kasus korupsi PT Sri Rezeki Isman Tbk ini atau Sritex, peran akuntan dan auditor forensik ini menjadi sangat penting dalam membongkar praktik kejahatan keuangan yang merugikan negara. Yang pertama yaitu auditor forensik bertugas menganalisis laporan keuangan untuk mendeteksi kejanggalan yang signifikan, seperti perubahan ekstrim dari laba ke rugi atau peningkatan utang yang tidak wajar. Analisis ini menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan atau indikasi fraud. Lalu yang kedua, mereka melakukan audit mendalam atas penggunaan fasilitas kredit, yaitu dengan memastikan bahwa dana yang diperoleh digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk operasional perusahaan, bukan dialihkan ke kepentingan pribadi atau aset tidak produktif. Next. Yang ketiga yaitu auditor juga melacak aliran dana yang mencurigakan dengan memeriksa transaksi dan rekening terkait. Penggunaan teknologi analisis forensik memungkinkan pelacakan jejak uang yang keluar masuk. Lalu bahkan jika dana yang telah dipindahkan ke pihak ketiga itu juga dapat dilacak jejaknya. Lalu yang keempat, mereka mengidentifikasi pola atau skema korupsi seperti penggelapan dana, penyembunyian utang, atau rekayasa laporan keuangan melalui anak perusahaan atau transaksi fiktif. Next. Lalu yang kelima, yaitu seluruh hasil audit tersebut lalu disusun dalam laporan audit forensik yang berisi temuan, analisis, dan bukti-bukti pendukung. Nah, laporan ini nanti menjadi dokumen penting dalam proses hukum karena memuat informasi rinci mengenai dugaan penyalahgunaan dana. Lalu yang keenam, auditor forensik juga memberikan rekomendasi perbaikan, misalnya dengan memperketat prosedur kredit, meningkatkan pengawasan internal, menerapkan sistem deteksi dini fraud, dan membangun mekanisme pelaporan seperti whistleblowing untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Nah, jadi tidak hanya berperan dalam proses penyidikan, auditor forensik ini juga memiliki tanggung jawab yang memberikan rekomendasi terhadap perbaikan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan agar kasus serupa tidak terulang.
Oleh karena itu, peran akuntan forensik tidak hanya terbatas pada pengungkapan fraud, tetapi juga menjadi bagian integral dalam sistem deteksi dini dan pencegahan korupsi di sektor korporasi. Next. Kasus korupsi yang menjerat PT Sritex ini menjadi cerminan nyata bagaimana penyalahgunaan kewenangan dan lemahnya sistem pengawasan internal dapat meruntuhkan sebuah perusahaan besar. Nah, dari perusahaan tekstil berskala internasional ini yang pernah menjadi kebanggaan nasional, Sritex terjerumus ke dalam jurang kepailitan akibat praktik korupsi yang melibatkan manajemen puncak dan sejumlah pejabat perbankan. Nah, tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara yang mencapai ratusan miliar rupiah, kasus ini juga menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal dan terganggunya roda perekonomian di sektor terkait. Penegak Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, termasuk penyidikan, penyitaan aset, dan penetapan tersangka, menjadi bukti komitmen negara dalam memberantas kejahatan korupsi. Nah, dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa lemahnya tata kelola perusahaan, pemberian kredit yang tidak melalui analisis kelayakan, serta pengawasan yang tidak optimal menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi. Peran auditor forensik terbukti sangat penting untuk mendeteksi anomali laporan keuangan, menginvestigasi aliran dana, dan menyusun bukti untuk kepentingan hukum. Nah, untuk mencegah terulangnya kasus serupa, dibutuhkan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan transparansi dalam laporan keuangan, serta keterlibatan aktif akuntansi forensik sebagai garda depan dalam deteksi dini praktik fraud dan korupsi di sektor korporasi. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait kasus dugaan korupsi dari PT Stritek. Semoga materi yang dipaparkan dapat menambah wawasan dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.